ujian kompetensi di kelas 5 SD Negeri Kementerian Agama dan Belajar dengan materi bagian-bagian tulis. Terima kasih. Ya Allah. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya? Sehat. Oke. Nah, sekarang gimana keadaan kita pada hari ini? Ada semuanya? Oke, baik, terima kasih. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, kita mengawali doa. Jadi dipimpin oleh satu orang teman nanti yang namanya Anjani. Berdoa kita sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan kepada kami. Engkau telah melatih kami dari rumah sampai ke sekolah ini. Dan Tuhan juga sebentar lagi kami mau memulai pelajaran kami, berikan kesehatan, kesabaran dan juga kekuatan untuk menjawab soal-soal yang berkandung kepada kami. Amin. Nah, karena kita sudah selesai berdoa, jadi sekarang kita lanjut yaitu menyanyikan lagu wajib. Salah satu lagu wajib yaitu Halo-Halo Bandung. Kepada Jani langsung pimpin aja. Halo, halo Bandung. 3, ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Terima kasih. Silakan duduk semuanya. Nah, kita mulai pelajaran kita. Ingat kembali mengenai pelajaran sebelumnya mengenai tentang satuan Panjang. Apa saja satuan panjang itu? Kilometer, Habis itu hektometer, meter, meter. Oke. Jadi karena udah tahu semuanya mengenai itu, jadi sekarang kita teruskan pelajaran kita. Tujuan dari pembelajaran ini adalah satu, melalui pengamatan video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis bagian-bagian kubus. Coba diperhatikan di atas ya. Kedua, melalui pengamatan video pembelajaran, peserta didik dapat mendesain kotak berbentuk kubus. Nah, ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyelesaikan proyek berdasarkan masalah kontekstual tentang kubus. Seterusnya, melalui kegiatan presentasi kelompok, peserta didik dapat mendemonstrasi secara membuat produk yang dihasilkan. Dan terakhir, melalui kegiatan praktek, peserta didik dapat menyimpulkan cara membuat kotak berbentuk kubus. Baik anak-anak, coba perhatikan ke depan. Jadi ini pelajaran kita tadi. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajarannya atau tujuan program ini, kita nanti membagi kelompok. Jadi siapa aja nanti anak-anak kami yang bisa, yang cepat, yang bagus nanti untuk mengerjakannya, Ibu kasih reward atau hadiah nanti ya. Ibu putar nanti videonya, coba diperhatikan nanti ke depannya gimana mengenai kubus ya. Bentuk kubus seperti apa ya? Nah, itu bentuk kubus seperti apa ya? Nah, itu Apakah di atas. bentuk Coba kubus seperti perhatikan. batu? Atau seperti kardus pada gambar? Nah, dadu dan kubus merupakan bentuk dari kubus. Sekarang kita belajar tentang bagian-bagian kubus. Yang pertama adalah titik sudut. Titik sudut itu berada di ujung pertemuan antara dua unsur.
Nah, inilah bentuk sisinya, sisi dari kubus ini. Nah, sekarang kita menghitung bagian-bagian kubus. Yang pertama adalah titik sudut. Titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H, sehingga jumlahnya ada 8 titik sudut. Kemudian kita hitung rusuk. Ada 12. Yang pertama rusuk EF, rusuk EFG, rusuk GH, rusuk KE, rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk DA, rusuk AE, rusuk BF, rusuk CG, rusuk DH. Kemudian kita hitung sisi. Ada 6 sisi. Ini sisi belakang, kemudian sisi kiri, kemudian sisi depan, sisi kanan, sisi atas, dan sisi atas. Ada 6. Saat ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat sebuah kotak yang berbentuk kubus. Pertama-tama dulu kita akan menyediakan bahan dan alat. Yang pertama adalah kita sediakan kertas manila atau karton. Kali ini kita menggunakan kertas manila. Kemudian penggaris atau alat ukur, pensil, kemudian lem, dan gunting. Nah, hari ini kita akan membuat kotak berbentuk kubus dengan ukuran rusuknya yaitu 6 cm. Nah, kita ukur sekarang setiap panjang rusuk dari kubus itu adalah 6 cm.
Video tadi, setelah melihat video tadi, jadi ibu tanyakan mengenai video tadi berapa aja sisi kubus, sisi sudut? 8. 8. Habis itu apa aja tadi yang dilihat? Terus berapa? 2. Itu Sisi 6. 6. Oke, pintar semuanya. Jadi sekarang karena kita sudah menonton, sudah kita lihat, sekarang ibu bagikan kelompok menjadi 3 kelompok aja. Ini nanti kelompok 1, ini nanti 5 orang, yang satu masuk di kelompok 2 ya. Kelompok 2 dan kelompok 3. Coba buat kelompok dulu. Kita tidak nanti tidak satu kelompok 2. KPD kalian dulu ya. Ada di kelompok 1 dulu. Ya, KPD kalian di kelompok 1 ya. Nah, itu yang dibagikan itu adalah mengenai kertas LKPD. Nah, di kertas LKPD itu nanti, di kertas LKPD ini, nah ada nanti di sini mengenai pertanyaan, jadi harus dijawab nanti, dan di situ ada bahan ajar juga. Nah, di situ terterakan ada gambar di situ kan. Jadi ibu bagikan kertas manila ini, kita buat nanti mengenai gambar kubus. Nah, kertas manila itu nanti kita buat mengenai kubus ya. Jadi siapkan, ada gunting? Ada. Siapkan, ada lem juga? Ada. Begini nanti caranya untuk membuat kubus. Nah, nanti dibuat seperti ini ya. Jadi ini adalah
Kamarku? Jadi kalian buat nanti kelompok 1 juga buat 2 dan kelompok 3 ya. Kalian garis ukurannya nanti ada di sini ada 5 cm dan yang besar nanti 10. Oke, mulai. Nah, setelah digambar digunting di seperti ini nanti contohnya ya. Garis dulu, diukur berapa, tapi dari sentimeter diukur baru digunting nanti ya. Nah, sekarang kita mulai mengenai perencanaan produk ini. Jadi kita mulai dulu, kita tentukan dulu waktunya ya untuk selesai perencanaan ini ya. Jadi kita tentukan waktunya 15 menit. Paham? Paham. Buat ini adalah waktunya hanya 15 menit. Nah, oke, dimulai. Nah, coba diperhatikan dulu. Ini lebaran yang besar dengan kertas meneda yang besar. Ini adalah kotak pensil. Jadi kalau dibuat nanti kotaknya jangan ditutup. Hanya yang kecil adalah kubus itu ya. Paham? Paham. Rama-rama ibu desa.
Tulis. Sudah siap semuanya? Sudah. Jadi karena sudah siap mengerjakannya hasil kelompok kita, sekarang siapa saja yang bisa tadi di depan? Yang pertama dulu. Kelompok apa aja yang pertama dulu? Kelompok 2 bisa? Coba maju di depan dulu. Baik, kami menyajikan hasil diskusi kami. Nama gambar di samping adalah kubus. Apa saja bagian-bagian gambar di samping, rusuk, sisi, sudut? Berapa jumlah sisi yang terdapat pada gambar? 6. Berapa jumlah titik sudut yang terdapat pada gambar? 8. Berapa jumlah rusuk yang terdapat pada gambar? 12. Kesimpulan, cara membuat kubus. Sediakan bahan dan alat: kertas manila atau karton, pensil atau pulpen, penggaris, gunting, lem, kertas. 2. Desain bentuk persegi dengan ukuran rusuk sama panjang sebanyak 6 buah atau jaring-jaring kubus di kertas manila. 3. Gunting tepat pada garis. 4. Lipat setiap bentuk persegi dan lem sehingga membentuk kubus yang rapi. Ini hasil produk kami. Yang pertama, kotak yang membentuk dadu, dan yang kedua, kotak tempat pensil. Demikian hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik, terima kasih. Nah, sekarang maju kelompok 3. Siap? Kelompok 3 semuanya maju di depan. Dua. Semua kelompok 2. Baik, kami menyajikan hasil diskusi kami. Nama gambar di samping adalah kubus. Apa saja bagian-bagian gambar di samping, rusuk, sisi, sudut? Berapa jumlah sisi yang terdapat pada gambar? 6. Berapa jumlah titik sudut yang terdapat pada gambar? 8. Berapa jumlah rusuk yang terdapat pada gambar? 12. Kesimpulan, cara membuat kubus. Sediakan bahan dan alat: kertas manila atau karton, pensil atau pulpen, penggaris, gunting, lem, kertas. 2. Desain bentuk persegi dengan ukuran rusuk sama panjang sebanyak 6 buah atau jaring-jaring kubus di kertas manila. 3. Gunting tepat pada garis. 4. Lipat setiap bentuk persegi dan lem sehingga membentuk kubus yang rapi. Ini hasil produk kami. Yang pertama, kotak yang membentuk dadu, dan yang kedua, kotak tempat pensil. Demikian hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik, terima kasih. Nah, sekarang maju kelompok 3. Siap? Kelompok 3 semuanya maju di depan. Dari kelompok 3. Nama gambar di samping adalah kubus. Apa saja bagian-bagian gambar di samping, sisi, titik, sudut, rusuk? Cek berapa jumlah sisi yang terdapat pada gambar? 6. Berapa jumlah titik sudut yang terdapat pada gambar? 8. Berapa jumlah rusuk
yang terdapat pada gambar 12. Kesimpulan cara membuat kubus. 1. Sediakan bahan dan alat. A. Kertas manila atau karton. B. Pensil atau pulpen. C. Penggaris. D. Gunting. C. Lem kertas. 2. Desain untuk persegi dengan ukuran rusuk sama panjang banyak 6 buah jari kubus di kertas manila. 3. Gunting tepat pada garis. Lipat setiap bentuk persegi dan lem sehingga membentuk kubus yang rapi. Ini hasil produk kami dari kelompok 3. Ini adalah kotak berbentuk dadu dan ini adalah kotak berbentuk tempat pensil. Demikianlah hasil kami dari kelompok 3. Apa ada yang bertanya? Iya. Terima kasih. Sekarang kelompok 1 maju. Lebih baik. Kami akan menyajikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Nama gambar di samping adalah kubus. Baik, ini hasil diskusi kami yang berbentuk kotak yang berbentuk dadu dan kotak yang berbentuk tempat pensil. Apa ada yang bertanya? Oke, baik, terima kasih. Kita semua sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian dari kelompok 1, 2, 3. Nah, Ibu tanyakan sekarang apa saja kesimpulan dari pelajaran kita ini? Kubus adalah bangun ruang yang dibentuk oleh 6 sisi berbentuk persegi, 12 rusuk dan 8 titik sudut. Titik sudut 8, 12 rusuk, 6 sisi. Cara membuat kubus: digunting, digaris, dilem, dan disatukan sehingga menjadi kubus. Oke. Apalagi kelompok 3. Apa ada kesimpulan dari pelajaran kita ini? Cerita, Mas. Kubus adalah bangun ruang yang dibentuk oleh 6 sisi berbentuk persegi, 12 rusuk dan 8 titik sudut. Kelompok 1. Cara membuat kotak kubus. 1. Sediakan bahan dan alat. A. Kertas manila atau karton. B. Pensil atau pulpen. C. Penggaris. D. Gunting. E. Lem kertas. 2. Desain bentuk persegi dengan ukuran rusuk sama panjang sebanyak 6 buah atau jaring-jaring kubus di kertas manila. Contoh. 3. Gunting tepat pada garis. 4. Lipat setiap bentuk persegi dan lem sehingga membentuk kubus yang rapi. Nah, baik, terima kasih. Jadi kita sudah tahu mengenai kesimpulan mengenai apa ini tadi? Kubus. Jadi sekarang karena Ibu sudah tahu hasil kerja kalian, pada bagus-bagus semuanya dari kelompok 1 tadi bisa membuat apa tadi ini kotak? Dadu berupa dan ini kotak pensil. Jadi Ibu sekarang memberikan hadiah atau reward sama anak-anak kami semuanya karena kerja kelompok kalian bagus semuanya ya. Jadi dari kelompok 1 dulu. Ini berupa hadiah ya. Kelompok 2. Ini Desti.
Mengkunci. Nah, sudah menerima materi semuanya? Sudah. Senang? Senang. Oke, jadi karena sudah menerima hadiah dari ibu karena hasil kerja kalian, nah sekarang ibu memberikan kertas lembaran. Jadi kita harus menjawab di sini juga ya. Tuh jangan lupa nanti ditulis nama. Tulis nama dan dikerjakan sekarang juga. Habis nanti dikumpul. Nah. Jangan lupa tulis nama dan dikerjakan. Gimana, sudah siap semuanya? Sudah. Sudah siap? Sudah. Jadi kumpulkan semuanya. Jadi tulis nama, belum lupa tulis nama. Kita perhatikan ke depan. Jadi pelajaran kita pada hari ini kita selesaikan. Jadi harapan kami kepada anak kami semuanya harus belajar di rumah. Karena kita kembali belajar besok. Jadi jangan lupa untuk belajar di rumah. Nah sekarang sebelum kita pulang atau kita akhiri pelajaran kita ini, kita harus berdoa dulu. Dipimpin oleh Novi. Berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pertolongan-Mu kepada kami dari rumah sampai sekolah ini. Ya Tuhan, sebelum kami mau pulang, berkatilah kami dan juga guru-guru kami. Ya Tuhan, inilah doa anak-Mu yang singkat ini, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah sekarang kita mau pulang ya. Jadi sebelum kita pulang,
Dirapikan buku-bukunya. Rapikan buku-buku.